Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pandu Jaya Kusuma. Saya berasal dari SMAN 36 Jakarta. Oke, pada hari ini saya berkesempatan untuk membuat sebuah video praktik bahasa Indonesia yang dimana saya memilih sebuah tema tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan lebih tepatnya, saya memilih Provinsi Kalimantan Utara. Oke, sebelum kita masuk materi yang akan saya bahas, pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Olotai Sinaga selaku pembimbing saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan ujian praktik Bahasa Indonesia. Oke, saatnya kita masuk ke pembahasan tentang materi yang akan saya bahas, yaitu keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Utara. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita masuk lebih merinci, kita harus mengetahui tentang garis besar pada kebudayaan. Apa sih kebudayaan? Nah, kebudayaan ialah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang ada pada masyarakat tertentu. Nah, kebudayaan ialah sebuah adat istiadat, suku bangsa, serta hal-hal yang lain yang berkaitan tentang kebiasaan. Oke, pertama-tama saya akan membahas tentang suku bangsa. Nah, tercatat suku bangsa yang ada di Kalimantan Utara. Yang pertama ada suku Banjar, suku Dayak, suku Bulungan, suku Kutai, dan suku Kidung. Namun, hampir sepertiga dari penduduk di Kalimantan Utara terisi oleh suku Jawa dan juga orang-orang Sulawesi Selatan. Hal ini menggambarkan betapa bervariasinya orang-orang yang ada di Kalimantan Utara. Nah, tapi kayaknya mungkin orang-orang kayak kita-kita jarang ya dengar orang Kalimantan Utara, masih awam gitu. Hal ini tentu dapat diwajarkan sebab Kalimantan Utara ialah sebuah provinsi baru yang baru saja diresmikan oleh pemerintah pada tahun 2015. Nah, oke. Kita lanjut ke agama dan kepercayaan. Sebab ada masyarakat pasti juga ada kepercayaan. Nah, orang-orang Kalimantan Utara di sini dilansir dari Google, orang-orang Kalimantan Utara beragama, orang-orang Islam ada 59%, lalu orang-orang Kristen Protestan ada 31%, Katolik 7,60%, Buddha 1,26%, Hindu 0,06%, dan Konghucu 0,01%. Nah, kita lanjut ke pembahasan geografinya. Kalimantan Utara, wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, yaitu ya Sarawak dan Sabah. Nah, ada juga kita membahas namanya rumah adat. Sebab rumah adat, rumah itu kan seperti jantung atau tempat berlindung ya di hari kita tua nanti. Nah, untuk rumah adat yang ada di Kalimantan Utara diberi nama rumah baloi. Mengapa? Rumah baloi ini ialah sebuah rumah yang terjadi antar alkulturasi budaya, yaitu budaya Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Sebab kita tahu bahwa Kalimantan Utara adalah pepecahan dari Kalimantan Timur. Ya, maka dari itu banyak sekali akulturasi budaya yang ada pada Kalimantan Utara ini. Terlebih proses dari Kalimantan Timur yang lekat dengan Kalimantan Utara. Nah, seperti pemilihan kayu saja. Pemilihan kayu yang ada di Kalimantan Utara biasanya dipilih kayu ulin. Dan hal ini sangatlah melekat dengan Kalimantan Timur, yang dimana seratnya sangat kuat dan ketika kena air, kayu ulin malah jadi kuat. Jadi nggak cepat rapuh. Dan inilah yang menyebabkan uniknya yang ada pembangunan-bangunan di Kalimantan Utara. Lanjut ke pakaian adat. Di pakaian adat tentu Kalimantan itu emang sudah melekat dengan namanya suku Dayak. Jadi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Tengah, apalah semuanya itu udah pasti ada yang namanya pakaian-pakaian Dayak yang melekat. Namun di Kalimantan Utara terdapat beberapa motif tertentu seperti motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya serta motif tumbuhan. Nah, untuk pakaian perempuan diberi nama ta'a. Ta'a. Nah, baju ta'a. Nah, untuk bagian laki-laki namanya sapei-sapek. Sapei-sapek. Nah, kita lanjut ke alat musik. Nah, untuk alat musik ada yang namanya babun
serta rebab. Nah, jadi Kalimantan Utara ini sangat dominan orang-orang Islam. Jadi banyak sekali alat-alat musik yang bergenre Islami seperti rebab dan lain-lain. Nah, untuk upacara adat ada yang pertama namanya ngehawak, yaitu upacara ini dilakukan di acara-acara pernikahan. Dan lanjut namanya acara dahau, yaitu pemberian nama anak yang biasanya digelar oleh orang-orang bangsawan atau orang yang punya duit di area-area sekitar situ. Ada namanya ngungung tahun, yaitu upacara yang masih dilestarikan oleh suku Dayak Bahau. Upacara ini adalah ungkapan atau rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita lanjut ke bagian yang paling enak, yaitu makanan khas dari Kalimantan Utara. Yang pertama ada gulai umbut kelapa, lalu ada sambal goreng tudai, dan umbut rotan. Nah, jadi mengapa banyak sekali makanan-makanan dari rotan di Kalimantan Utara atau di Kalimantan? Sebab Kalimantan ialah penghasil rotan yang lumayan banyak atau pengekspor hutan yang banyak atau hutan rotannya sangat banyak di Indonesia. Nah, ada juga namanya pepes ikan patin kucai dan kepiting soka. Oke, mungkin seperti itu untuk pembahasan suku budaya atau keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Utara. Dan kita tahu bahwa Kalimantan Utara sangat menyimpan banyak potensi-potensi yang dapat kita gali. Namun ya, apa yang kita bisa harapkan dari provinsi baru, namun kita akan menunggu sebuah gebrakan-gebrakan yang mungkin akan mengejutkan kita di suatu saat nanti yang ada di Kalimantan Utara ini. Yang bahwasanya pada hari ini saja banyak sekali turis-turis yang masuk ke Kalimantan Utara atas keunikan-keunikan yang ada di Kalimantan Utara. Nah, tugas kita hanyalah untuk melestarikan serta mengembangkan agar budaya tersebut tidak hilang dan tidak termakan zaman, dan agar cucu-cucu kita kelak dapat menikmati budaya tersebut. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan, dan bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.